Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudah dengan NIM 200105010160. Saya mahasiswa semester 2 UIN Antasari Banjarmasin, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan review materi tentang pengantar ekonomi mikro yang sudah saya pelajari di semester lalu. Materi pertama yaitu metodologi dan liputan analisis ekonomi. Materi kedua, teori permintaan, penawaran, dan aplikasinya. Materi yang ketiga adalah teori tingkah laku konsumen. Materi yang keempat, teori produksi dan biaya produksi. Materi kelima, struktur pasar dan penentuan keseimbangan firma atau perusahaan. Dan materi yang terakhir adalah materi yang keenam, yaitu penentuan harga faktor-faktor produksi. Materi pertama berjudul metodologi dan liputan analisis ekonomi. Yang pertama ada jenis analisis ilmu ekonomi. Jenis analisis ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan yang sebenarnya berlaku dalam ekonomi. Teori ekonomi yaitu memberikan gambaran umum mengenai kegiatan ekonomi yang berlaku dan sifat hubungan di antara berbagai variabel ekonomi. Sedangkan ekonomi terapan atau teori kebijakan ekonomi yaitu analisis yang menerangkan bagaimana cara berbagai masalah ekonomi itu perlu diatasi. Kemudian, teori-teori dasar dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Teori mikroekonomi dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Teori mikroekonomi dapat diartikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan interaksi penjual dan pembeli di pasar barang, tingkah laku pembeli dan penjual dalam melakukan kegiatan ekonomi, serta interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor. Sedangkan teori makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Teori ekonomi makro menganalisis berbagai yang meliputi aspek penentuan kegiatan perekonomian, faktor-faktor yang mempengaruhinya, masalah inflasi, pengangguran, dan faktor yang menyebabkannya, serta bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang timbul. Pola kegiatan perekonomian. Secara garis besar, sistem ekonomi atau sistem pengaturan kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran salah satunya adalah Indonesia. Perekonomian berdasarkan kepada tingkat kemajuannya dapat dibedakan kepada perekonomian subsisten dan perekonomian modern. Dalam perekonomian subsisten yang sangat primitif, uang tidaklah digunakan dalam tukar-menukar. Perdagangan dilakukan secara barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Sedangkan dalam perekonomian modern mempunyai sifat yang bertentangan dengan perekonomian subsisten. Dalam perekonomian modern, uang digunakan sebagai alat tukar-menukar untuk melancarkan kegiatan perdagangan. Kemudian, berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankannya, pelaku kegiatan ekonomi dalam setiap negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan berfungsi sebagai produsen barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan lain. Rumah tangga merupakan penyedia faktor-faktor produksi dan konsumen dari barang dan jasa. Sedangkan pemerintah bertindak sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan produsen barang yang tidak dapat dihasilkan pihak swasta atau perusahaan.
Ahli-ahli ekonomi membagi masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat menjadi 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama adalah menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi, yang kedua menentukan cara barang diproduksi, dan yang ketiga adalah menentukan untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Materi yang kedua berjudul teori permintaan, penawaran, dan aplikasinya. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Faktor-faktor penentu permintaan yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, yang kelima, cita rasa masyarakat, yang keenam, jumlah penduduk, dan yang ketujuh adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijualnya. Faktor-faktor penentu penawaran yaitu yang pertama, harga barang, yang kedua, harga barang lain, yang ketiga, biaya produksi, yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima adalah tingkat teknologi yang digunakan. Keadaan di suatu pasar dapat dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. 3 cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut yaitu dengan menggunakan keseimbangan secara angka, grafik, dan secara matematik. Kemudian, teori permintaan dan penawaran terutama berguna untuk menerangkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna, yaitu di pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan atas barang itu. Dan semakin rendah harga barang, maka semakin banyak permintaan ke atas barang tersebut. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Materi yang selanjutnya adalah materi yang ketiga, yang berjudul tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna atau utility. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan menjadi 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan nilai guna kardinal yaitu manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan pendekatan nilai guna ordinal yaitu manfaat atau kenikmatan masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantifikasi. Di dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai guna atau utility-nya. Kemudian, teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama. Sir John R. Hitch telah mengembangkan satu pendekatan baru
untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh seorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Hal ini dikenal sebagai analisis kurva kepuasan sama yang meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Sedangkan garis anggaran pengeluaran menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Materi yang keempat berjudul Teori Produksi dan Biaya Produksi. Teori produksi dan biaya produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Produksi juga bisa disebut sebagai proses penciptaan barang dan jasa. Bahan baku dan jasa-jasa yang digunakan dalam proses produksi disebut input, dan produk yang dihasilkan disebut dengan output. Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Fungsi produksi dinyatakan dalam rumus Q sama dengan F dalam kurung K L R T tutup kurung, di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat dijambah jumlahnya. Sedangkan biaya produksi jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Materi kelima berjudul Struktur Pasar dan Penentuan Keseimbangan Firma atau Perusahaan. Struktur pasar dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistis, dan pasar oligopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjualan atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sebagai sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah beras, gandum, kentang, sagu, dan lain-lain. Kemudian, ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga, yang berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan sangatlah mudah untuk keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa atau homogen. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima adalah pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai keadaan pasar. Yang kedua, ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama adalah pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli di tempat lain. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip.
3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. 4. Dapat mempengaruhi atau mengendalikan penentuan harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Jenis pasar yang selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dan dalam menghasilkan barang yang sama namun berbeda corak. Produsen atau penjual di pasar ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tetapi barang atau produk yang dihasilkan setiap produsen memiliki karakter tersendiri yang membedakannya pada barang-barang yang lainnya. Contohnya seperti sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar monopolistis yang pertama adalah terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, barangnya bersifat corak. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Produsen mudah keluar masuk pasar. Dan yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Jenis pasar yang keempat adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelancaran usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah permintaan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu bentuk produk yang termasuk dalam kategori pasar ini adalah industri kendaraan bermotor. Kemudian, ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah pengiklanan penting dalam mempromosikan harganya. Dan dalam penentuan harga, setiap perusahaan saling bergantung sama lain, sehingga harga sangatlah kaku atau tidak mudah berubah dengan bebas. Judul materi yang ke-6 yaitu penentuan harga faktor-faktor produksi. Permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Teori permintaan terhadap faktor produksi menjelaskan tentang ciri permintaan terhadap faktor produksi dan penentuan harga faktor produksi. Analisis ini menerangkan dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana harga faktor produksi dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Dan yang kedua, syarat yang perlu dicapai untuk memaksimumkan keuntungan. Penentuan upah di pasar tenaga kerja. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan para pekerja. Upah sangat tergantung pada tingkat produktivitas. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi upah yang diterima. Penentuan upah pasar tenaga kerja. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kemudian yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Pada pasar ini, upah ditentukan oleh pengusaha dan tingkatnya lebih rendah dari pasar persaingan sempurna. Ketiga, pasar monopoli di pihak pekerja. Para pekerja cenderung untuk menuntut upah yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar persaingan sempurna. Yang keempat, ada pasar monopoli bilateral. Pada pasar ini, tingkat upah tidak dapat ditentukan. Tingkat yang dicapai bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menekan upah dan kemampuan serikat buruh untuk menuntut upah yang lebih tinggi. Kemudian, sewa bunga dan keuntungan. Pada dasarnya, sewa ekonomi dapat diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi yang lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat bertambah. Sekian review materi tentang pengantar ekonomi mikro yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.